Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilwanisi. Saya dari kelas Penjas C, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas sedikit mengenai ideologi yang ada di dunia. Menurut pendapat kalian, apa aja sih ideologi yang ada di dunia? Ya, betul sekali. Yang pertama, liberalisme. Yang kedua, fasisme. Yang ketiga, sosialisme. Yang keempat, komunisme. Dan yang terakhir, yang kelima adalah Pancasila. Liberalisme, isi pemikiran kebebasan individual. Latar belakang sebagai respon terhadap kekuasaan negara yang absolut otoriter yang membatasi kebebasan dan hak warga negaranya. Landasan manusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi, tanpa harus diterapkan aturan-aturan ketat yang bersifat mengekang. Ciri-ciri kebebasan sebesar-besarnya terhadap pembatasan terutama dari pemerintah dan agama. Ekonomi pasar relatif bebas. Fasisme, inti pemikiran obidere cogitere, yaitu yakinlah, tunduklah, berjuanglah. Latar belakang perkembangan dari paham yang dipraktikkan di Italia pada tahun 1922 sampai 1943, yaitu pada saat Benito Mussolini menjabat sebagai Perdana Menteri fasis di Italia. Dilakukan awalnya untuk melawan anarkisme dan komunisme. Landasan negara dan pemerintah harus bertindak keras agar diketahui oleh rakyat. Intinya negara diperlukan untuk mengatur masyarakat. Ciri-ciri kekuasaan dipegang oleh pemerintah yang dapat berubah koalisi sipil, militer, atau partai yang berkuasa saat itu. Rakyat diperintah dengan intimidasi agar patuh terhadap negara. Pemerintah mengatur segala yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh rakyatnya. Sosialisme, inti pemikiran kolektivitas. Latar belakangnya menentang adanya kepemilikan pribadi yang timbul akibat kapitalisme yang eksploitatif dan menyokong pemakai milik pribadi tersebut untuk kesejahteraan umum. Landasannya, masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerjasama melalui fungsi yang dilaksanakan oleh negara. Ciri-cirinya: 1. Kesamaan kesepakatan bagi semua orang. 2. Penghapusan sebagai besar hak-hak milik pribadi dan negara. 3. Negara tanpa sastra. Ideologi komunisme, inti pemikirannya perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas di masyarakat sehingga hanya sasaran antara Pancasila sebagai dasar ideologi, cara pandang, dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sifat-sifat Pancasila sebagai ideologi. 1. Terbuka nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan adat istiadat, budaya, dan religius masyarakatnya. Menerima reformasi, penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanah rakyat. 2. Komprehensif, mengakomodasi nilai-nilai dan cita-cita yang bersifat menyeluruh tanpa berpihak pada golongan tertentu atau melakukan transformasi sosial secara besar-besaran menuju bentuk tertentu. Negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi menunjukkan pada keyakinan yang dianut seseorang atau sekelompok orang, biasa disebut masyarakat, sebagai pedoman dalam berpikir atau bertindak. Selanjutnya,
Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna sebagai dasar menegara atau pedoman untuk menata negara, dasar untuk ulah atau aktivitas negara. Artinya, aktivitas dan pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, dasar perhubungan atau pergaulan dan interaksi antar warga negara yang satu dan sesama warga negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi Pancasila sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita maupun keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia secara normatif perlu diwujudkan dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara guna menjunjung tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa ideologi Pancasila? Karena ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah yang mendasar dan rasional. Yang kedua, ideologi Pancasila teruji kokoh dan kuat sebagai dasar negara. Yang ketiga, ideologi Pancasila memiliki nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya Indonesia. Yang terakhir atau yang keempat, ideologi Pancasila mampu mengkoordinir berbagai kepentingan masyarakat yang majemuk dan beragam. Adapun kelebihan dan kekurangan Pancasila sebagai ideologi. Kelebihannya, yang pertama, dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih adil dan makmur. Yang kedua, merupakan jalan tengah antara liberal dan komunis. Yang ketiga, memberi inspirasi akan tata masyarakat bebas. Yang keempat, menjadi sumber etik sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai instrumen politik untuk melihat kinerja pemerintah dan untuk melawan ketidakadilan sosial dan segala manifestasinya. Adapun kekurangan dari ideologi Pancasila, yang pertama, memberi kesempatan kebebasan yang cenderung menjadi anarki. Yang kedua, adanya kemungkinan masuknya kepentingan non-liberal. Yang ketiga, terlalu normatif. Yang keempat, dianggap tidak jelas karena hanya mengambil jalan tengah di antara komunis dan liberal. Yang terakhir atau yang kelima, Pancasila justru membuat bangsa mengambil keburukan liberal dan komunis bersama-sama. Selanjutnya, adapun perbandingan antara ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya yang ada di dunia. Yang pertama, perbandingan antara Pancasila dan liberalisme. Yang pertama, Pancasila. Pancasila memiliki kepemilikan individu dibatasi pada kepentingan yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, bercampurnya kepemerintahan dengan aspek agama. Yang ketiga, masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama. Selanjutnya, liberalisme. Liberalisme yang pertama, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali. Yang kedua, aspek pemerintah dan keagamaan dilarang untuk dicampur adukan. Yang ketiga, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Apakah Pancasila dan liberalisme ada persamaan? Tentu ada. Persamaan Pancasila dan liberalisme yaitu sama-sama menganut demokrasi, sehingga semua orang memiliki hak untuk bersuara. Yang kedua, sama-sama menjunjung perdagangan bebas yang menguntungkan negara.